Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Bu. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Berikutnya, Ibu akan mengecek kehadiran teman-teman dan jika namanya disebut, tolong bilang hadir ya. Baik, Agisni Ibu. turun saja. Hadir, Bu. Halo Agisni, apa kabar? Halo, Ibu. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya Devi Damayanti. Hadir, Ibu. Devi Damayanti. Devi, bagaimana kabarmu? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Berikutnya Rahmatira Kartini. Rahma hadir, Ibu. Halo Rahma, apa kabar? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Berikutnya Yulinda Anjar Purwati. Hadir, Ibu. Hai Yulinda, apa kabar? Hai. Baik, baik, Bu. Alhamdulillah. Terakhir nih, Warno, apakah hadir? Hadir, Bu. Halo Warno, apa kabar? Halo, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semuanya pada sehat-sehat ya. Alhamdulillah, Ibu. Pada hari ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Teks prosedur ini merupakan materi pertama yang akan dipelajari pada awal semester ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya nih kepada teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Saya, Ibu. Ya, siapa itu? Sebut nama coba. Devi Damayanti, Ibu. Devi, silahkan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan sebuah kegiatan, Ibu. Ya, betul sekali. Betul apa yang dikatakan Devi, bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Berikutnya, teman-teman lihat salin dia yang Ibu bagikan ini ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Ibu. Ya, dalam teks prosedur ini terdapat kompetensi pertama. Pada kompetensi pertama ini yang dipelajari adalah mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Mengonstruksi itu artinya menyusun informasi apa saja yang ada dalam teks prosedur. Pada kompetensi pertama ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Lalu yang kedua, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Teman-teman, ada yang pernah membaca teks prosedur? Pernah, Bu. Pernah, Ibu. Membaca teks prosedur apa? Di belakang bungkus mie instan, Bu. Ya, betul. Di belakang kemasan mie instan. Biasanya terdapat teks prosedur, yaitu cara bagaimana memasak mie instan. Teks prosedur itu biasanya terdapat pada kemasan makanan yang akan dimasak. Nah, berikutnya Ibu akan menampilkan dua contoh teks prosedur. Tolong disimak baik-baik ya, teman-teman. Baik, Ibu. Yang pertama ada cara membuat masker tomat. Teks prosedur pertama yaitu cara membuat masker tomat, di mana akan menghasilkan suatu produk. Nah, pada paragraf awal itu biasanya disebut pengantar atau pernyataan umum. Pengantar yang namanya pengantar, kalimatnya harus menarik agar menarik peminat pembaca atau pendengar. Jika kalian akan membuat teks prosedur, pastikan kalimat atau kata yang dibuat dalam pengantar atau pernyataan umum dibuat semenarik mungkin. Mana sih yang disebut ke dalam pernyataan umum atau kata pengantar? Yaitu pada
dimulai dari kata tomat dan di rumah. Ini paragraf awal. Ini disebut pengantar atau pernyataan umum. Lalu berikutnya yaitu langkah atau tahapan-tahapan. Langkah, tahapan-tahapan atau cara itu sama saja ya teman-teman. Nah, pada tahapan-tahapan atau langkah ini biasanya terdapat kalimat imperatif atau kalimat perintah. Mana sih yang disebut kalimat imperatif atau perintah itu? Nih, pada contoh pertama, ambil tomat. Itu termasuk ke dalam kalimat imperatif. Contoh teks prosedur kedua yaitu cara memilih buah alpukat. Pada teks prosedur yang kedua ini berisikan teks melakukan suatu. Berarti tidak menghasilkan suatu produk ya teman-teman. Itu cara memilih buah alpukat. Pada teks ini tidak perlu ada alat dan bahan. Kalau pada teks pertama itu terdapat alat dan bahan, karena dia akan menghasilkan suatu produk, sedangkan pada teks kedua, dia hanya memilih buah alpukat, berarti tidak memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan itu tergantung pada konteks teksnya ya teman-teman. Pada pernyataan umum atau pengantarnya ini terdapat kalimat ajakan atau persuasif. Mana sih yang disebut kalimat ajakan atau persuasif? Yaitu pada kalimat agar tak salah pilih. Simaklah cara memilih buah alpukat berikut ini. Nah itu kan tandanya penulis ingin mengajak pendengar atau pembaca agar mengikuti langkah-langkah yang telah dia buat. Ibu ingin ada yang bisa mencontohkan teks prosedur yang menghasilkan sesuatu dan melakukan sesuatu. Ada yang bisa? Coba contoh. Saya, Ibu. Iya, siapa Yulinda? Iya, Bu. Ya, Contoh coba teks Yulinda. prosedur ya. Ya. Contoh teks prosedur itu cara membuat puding. Ya. Atau enggak tahapan menari jaipong. Nah, betul sekali. Cara membuat puding itu termasuk ke dalam teks prosedur yang menghasilkan sesuatu. Sedangkan cara menari jaipong adalah teks yang melakukan sesuatu kegiatan. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa teks prosedur itu tidak hanya menghasilkan sesuatu, tetapi juga bisa melakukan sesuatu. Seperti pada contoh teks prosedur tadi ya, yang cara pembuatan tomat itu bisa menghasilkan sesuatu, cara membuat puding. Sedangkan teks prosedur yang melakukan sesuatu seperti cara menari jaipong, cara memilih bibit ikan yang baik. Oke, setelah membaca kedua teks tersebut, apa yang dapat teman-teman simpulkan? Siapa yang dapat menyimpulkan dari pembahasan kedua teks tadi? Saya, Bu. Oke, siapa Agis nih ya? Jadi teks prosedur itu bisa berisi cara atau langkah-langkah yang dibuat secara berurutan dan akan menghasilkan sesuatu dari kegiatan tersebut, seperti itu. Oke, terima kasih Agis nih. Betul apa yang dikatakan Agis nih, bahwa teks prosedur itu berisi tahapan atau langkah dalam melakukan atau membuat sesuatu. Informasi penting dalam teks prosedur itu berupa uraian langkah-langkah untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Nah, fungsi dari teks prosedur itu memberikan acuan kepada pembaca atau pendengar agar dapat mengikuti tahapan sehingga tujuan dari teks tersebut dapat tercapai. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Rahma, coba jelaskan apa tujuan dari teks prosedur? Jadi tujuan teks prosedur itu agar pembaca atau pendengar mau melakukan apa yang kita tulis, Bu. Terus serta mempermudah kita untuk melakukan suatu kegiatan. Ya, terima kasih Rahma. Iya, Betul apa Ibu. yang dikatakan Rahma? Lebih jelasnya seperti ini. Tujuan dibuatnya teks prosedur itu untuk memberikan serangkaian informasi
atau pedoman sehingga orang dapat melakukan tugas secara efisien dengan cara yang aman dan efektif, serta memberikan informasi atau arahan kepada pendengar atau pembaca untuk mengikuti tahapan sehingga tujuan dari teks tersebut dapat tercapai. Baik teman-teman, tolong disimak kembali ya. Aku akan menjelaskan ulang mengenai pernyataan umum. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, bahwa pernyataan umum adalah berisi pengantar tentang kegiatan yang akan dijelaskan atau produk yang akan dibuat. Jadi pernyataan umum itu biasanya terdapat pada awal paragraf, di mana pada pernyataan umum itu berisikan tujuan dibuatnya masker tomat ini untuk apa. Kalau di sini kan untuk mengelastisitaskan kulit dengan meningkatkan produksi kolagen. Lalu berikutnya ada tahapan-tahapan berisi uraian atau langkah-langkah atau cara yang harus dilakukan agar suatu kegiatan dapat dilakukan dengan baik atau dapat menghasilkan sesuatu atau agar suatu produk itu dapat dihasilkan. Oke, berikutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tolong disimak ya, Ibu akan menjelaskan tugasnya. Yang pertama, teman-teman cari 2 contoh teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur yang menghasilkan sesuatu. Lalu yang kedua, teks prosedur yang melakukan sesuatu. Lalu tugasnya teman-teman tulis di buku latihan, lalu difoto, dikirim atau diupload ke Google Classroom. Nanti linknya Ibu akan bagikan ke grup WA ya. Dikumpulkan minggu depan. Sudah jelas ya tugasnya teman-teman? Atau ada yang ingin bertanya lagi? Jelas, Bu. Tidak, Ibu. Sudah, Bu. Jelas ya mengenai tugasnya? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oke, alhamdulillah jika sudah jelas dan tidak ada yang ingin bertanya. Pembelajaran hari ini akan Ibu akhiri dan Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Yaitu teks prosedur tidak hanya berisi tentang menghasilkan suatu produk. Seperti pada contoh teks pertama tadi ya, cara membuat tomat. Tetapi juga melakukan sesuatu. Seperti pada contoh teks kedua yaitu cara memilih buah alpukat. Serta teks prosedur juga berisi tahapan atau langkah-langkah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Informasi penting dalam teks prosedur berupa uraian langkah-langkah melakukan sesuatu atau menghasilkan suatu produk. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita masih akan membahas mengenai teks prosedur dengan KD 4.1. Teman-teman bisa mempelajarinya terlebih dahulu, boleh mencari informasi tentang materinya lewat internet, lewat buku-buku yang lain, asal sumbernya jelas ya teman-teman. Ibu harap teman-teman bisa mempelajari materinya dan semoga di pertemuan berikutnya teman-teman lebih aktif lagi. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih semuanya.